Silakan Mas Gunawan di share screen. Ya, Susah banget sih kalian ngajuin diri. Padahal udah pede loh. Hah? ya Bu, Sama ini deh. proyek sederhananya sih sebenarnya Bu. Jadi kita ngambilnya kan lagi ingat kan tuh Bu yang ada fitur Grab for Women ya Bu ya di aplikasi Grab Car. Itu kita mau apa istilahnya itu mau ada proyek buat penambahan bikin prototype fiturnya ini gitu Bu. Hmm. Kita mungkin waktu sprint di mana durasinya cuma 5 hari di sini. Di metode Total? total. 5 hari total? Ya, Ya, untuk sprint gambaran pertama 5 hari. Bu. Oh, 5 hari Bu, sprint sprint. pertama. Ya, Oke. nanti kan melihat bagaimana feedback dari validate user kan. Setelah Ya, itu ya, ya. salahnya di mana bisa cuma di diverge atau di setnya yang salah, baru kita ulang di sini. Ya, seperti itu. Oke. Lanjut. Ya, di sini di metode sprint itu ada 5 tahap ya sebenarnya itu. Pertama itu ada understand, ada diverge, decide, prototype sama validate. Di fase understand itu kita ngumpulin data-data yang dibutuhkan Bu, untuk pengembangan fitur ini gitu. Mulai dari mungkin user personanya, terus brainstorming problem apa yang kira-kira muncul sehingga dibutuhkan fitur ini gitu loh. Di situ ada diverge. Diverge itu dia di sini prosesnya adalah kita ngumpulin idea dari anggota project semuanya. Kira-kira apa aja sih ide-ide fitur yang harus ditambahkan dalam fitur ini gitu loh. Mulai dari desainnya atau desainnya, fungsinya atau yang segala macam. Kemudian setelah ide-ide terkumpul, kita masuk ke proses decide di mana di dalam proses decide ini itu ada proses brainstorming kembali yang berujung ke voting dari kira-kira fitur apa sih yang harus banget masuk gitu loh. Jadi kita dari collecting idea ini kita saring lagi fitur yang kira-kira yang paling diperlukan gitu. Kemudian di sini kita bikin prototype-nya, kita ada proses create MVP aja di sini. Soalnya kan dia masih prototype Bu di sprint yang pertama. Jadi kita bikin dulu coba create MVP doang gitu. Habis itu di sini ada proses validate. Yang pertama itu ada proses buat user testingnya sendiri. Kita langsung coba tes ke usernya gitu dari aplikasi dari prototype yang beta yang kita bikin. Terus habis itu dari testing ke user itu kan pasti kita kadang dapat feedback dari user itu Bu. Nah, itu juga kita mengumpulkan feedback dari user atas testing kita ini. Totalnya 5 hari, resource-nya seperti ini Bu. Udah paling itu aja sih Bu. Oke, good. Any questions so far dari tim lain? Kalian ngobrolnya kok kayak gitu sih gitu sekarang kok itunya mana sih produk ininya gitu kan backlognya apanya gitu nggak ada mau tanya apa? Jangan dong, jangan. Jangan salah, Jangan tanya. jangan ragu. Ayo dong. Jangan ragu, tuh Gunawan tuh udah pede banget loh. Jadi Iya. kalian nanya apapun juga pasti dijawab. Jangan. Jangan ragu. Pras, masih bingung nggak Pras? No, bisa nanya ke Gunawan no, Pras. Jangan Mas Bu. Pras tuh masih ini, dia masih lagi menganalisa ya. Sama nggak sama gue gitu ya? Sama nggak Pras? Kebetulan beda Bu. Oh, beda. Alhamdulillah. Kalau tanya, saya tanya boleh? boleh Bu. Kalau nggak kamu yang balik tanya ke teman-teman. Nih kalau nggak ada yang tanya, gue nanya loh gitu. Aduh. Ngetes gitu. Enggak Bu. Kalau nggak bisa jawab dapat F gitu dong. Gun, ayo Gun. Jangan Bu, jangan menyusahkan hidup orang Bu. Iya Bu. Luar biasa Anda. Super sekali. Super. Gun, balik ke itu dah Gun. Ke Gancat Gun.
Iya, Bu. Oke. Ini apa? Grab for Women ya? Iya, Bu. Itu Grab for Women untuk aplikasi Grab. Nah, ini yang 5 hari. Mm-mm. Mau ini kelihatan fitur apa nih? Yang ini yang mau dibikin Lebih pertama ke ini. yang lebih kita testing di sini sih yang buat sprint pertama ini tuh interface-nya, Bu. Interface-nya buat apa namanya? Kan di menu Grab itu kan ketika kita pilih ada Grab Car, ada Grab apa namanya? Grab Bike, Grab yang apa namanya? Yang aduh lupa lagi. GrabFood, Ya enggak, sorry, bukan. Kan nih kalau misalkan GrabSend, kita mau pilih apa namanya? Dashboard. Bukan Bu, ngepilih ininya apa? Transportasinya, mode transportasinya. Nah, kan itu kan ada yang mobil, ada yang motor, ada yang XL, ada yang kayak gimana. Nah, itu Grab for Women itu tuh masuk di situ, Bu. Nah, gimana Dashboard. apa? Dashboard berarti ya? Enggak masuk di Homepage, dashboard, Bu. homepage. Udah masuk inian trip, Bu, bukan Grab yang kan kalau misalkan di dashboard kan ada Grab yang buat trip, ada yang Job. buat makan, ada yang buat send, ada yang segala macam. Ini udah Hmm. masuk yang ke tripnya, Bu. Oh. Gitu, Bu. Kira-kira. Berarti homepage-nya si Grab for Women-nya. Sorry, di Grab ininya Bu, apa namanya, di Grab buat transportation-nya, Bu. Nah, di bagian transportation itu nanti dia bisa milih ada Grab for Women ini, Bu, gitu. Oke. Nah, itu Nah, kamu sebutnya apa? itu sih lebih ke additional option sih, Bu, buat pilih mode transportasinya. Oke. Nah, teridentified nggak di itu kamu di Ganshat kamu? Nah itu kayaknya enggak sih, Bu. Ini kamu bisa udah bikin banyak nih ya. Ini kan sprint 1 ya, misalnya ada 10 sprint ya. Terus pasti orang nanya, ini yang ini buat yang mana ya? Yang ini buat yang mana ya? Nah, itu Iya, Bu. Iya. identifikasinya itu di mana tuh? Harusnya sih di apa namanya, di understand sih. sebelumnya understand. Di Enggak sih, atasnya. nggak mungkin di sebelum understand, di understand cuy. Harusnya kan kita harus tahu sistemnya dulu di situ tuh, dan di proses understand itu tuh sistemnya gimana berjalannya, existingnya gimana, baru kita nambah Nah, di tapi gini, kalau misal di understand-nya, di ah, understand berarti di bawahnya atau di mananya? di dalamnya, Bu, menurut saya, Bu, soalnya itu masuk Di ke apa namanya, eh, masuk ke dalam pengertian apa namanya, buat proses buat mengerti sistem yang berjalan sekarang tuh kayak gimana Oke, gitu. misal nomor 1 understand, berarti nomor Ah. 2 gitu, apa namanya? Di dalam understandnya, Bu, di sini bareng sama research ini, Bu. Ya, berarti di baris 2 gitu kan, kamu taruhnya atau Iya, di baris berapa? di baris kedua sih, di baris kedua sebelum research requirement ini. Oke, itu kan kita sebutnya menu ya, kita sebutnya menu lah ya, kita sebut ya. Itu apa tadi kamu sebutannya? Itu apa Halaman awal ya, atau apa sih? itu ya, Bu, apa namanya, halaman buat akomodasi gitu misalkan. Ya, misal halaman awal katakanlah ya. Itu kamu taruh di bawahnya understand. Nah, berarti si menu tersebut bagiannya dari understand dong. Padahal maksudnya kan step-step si understand, diverge, decide itu kan sebenarnya harusnya si scope-nya si halaman awal kan maunya kan. Jadi kamu tahu, oh ini si halaman awal step-stepnya tuh 1, 2, 3, 4, 5 ini, terus nanti habis halaman awal halaman 2 misalkan gitu ya. Terus nanti stepnya sama tuh, understand lagi, diverge lagi, decide lagi, bukannya kayak gitu? Kayak gitu bukan? Ini nggak tahu ya, Bu, benar apa salah ya, Bu, ya. Kalau menurut saya sih apa namanya, tetap masuk di understand sih, Bu, soalnya di situ bakal ada proses buat pengenalan sistemnya secara menyeluruh di awal gitu, Bu. Oke, misal Heeh. kamu tetap mau masuk situ, terus berarti nanti menu lain akan seperti apa WBS-nya? Apakah nanti si diverge, decide, prototype, validate itu akan di luar si halaman awal atau gimana pembagiannya? Karena kita harus jelas ya, supaya nanti pas pengerjaannya tahu nih, oh nih gue mesti kerjain ini, gue mesti kerjain ini, karena WBS-nya udah jelas gitu dalam 5 hari itu. Oke. Yang saya tangkap sih gini, Bu, ya, kalau misalkan halaman awal itu kan ketika Ibu pertama buka aplikasi Grab gitu, Bu. Itu halaman awal, Bu. Nah, halaman yang kedua itu adalah ketika Ibu buka, misalkan ada pilihan accommodation gitu, Bu, di sini. Misalkan saya buka deh, Bu. Misalkan Ibu buka ada
di sini Bu. Mana sih nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, mana kelihatan, Gun. Sorry Bu, bentar Bu. Kecuali kamu pakai screen mirror ya. Kamu screen mirror connect ke laptop, terus kamu share-in di laptop. Saya Nah, itu stop bisa share tuh. dulu ya Bu, bentar Bu, sorry. Tahu kan caranya share screen share mirror itu ke Udah gini aja Bu. Nih Bu, ya. misalkan ini kan ada akomodasi nih Bu. Nah, ketika Ibu pilih ini misalkan kak nih Bu ya. Nah, habis itu nanti kan di sini kan misalkan saya mau ke tempat kerja saya misalkan. Nah, di sini kan Ibu ada pilihan akomodasi ini Bu. Nah, di sini Bu yang mau saya tambahin Bu. Itu sebutannya apa? Pilihan Iya, akomodasi. makanya saya bilang kan Bu, option gitu Bu. Oh, option, oke. Oh, oke, saya paham. Berarti oke, itu kan untuk option. Iya. Setelah kita milih option, ini kita udah milih nih ya. Ya. Misal kita milihnya car, katakanlah. Itu banyak kan pilihannya ada motor, mobil, apalagi tuh ya, macam-macam. Iya. Yang protected, yang enggak gitu kan ya. Iya, betul. Nah, misal udah pilih tuh ya. Berarti kan masuk ke menu yang lain tuh. Ya kan? Misal udah pilih, terus udah pilih pilih kendaraannya. Udah gitu kan yang pasti udah tujuannya ya sebelumnya ya. Betul. Tujuannya terus kendaraannya. Habis itu kan klik order ya. Iya, langsung book aja. Nah, langsung book kan. Nah, setelah book itu kan perjalanan. Nah, betul. Book perjalanan sama pembayaran sampai tujuan, pembayaran sampai rating, apakah itu nanti masuk di menu yang tadi, yang si di bawahnya understand, atau nanti mereka ada sprintnya lagi? Ada sprintnya lagi Bu, beda lagi. Soalnya dia dari misalkan ya contohnya dari tarif aja itu bakal beda nanti Bu. Kayak halnya kayak GrabCar yang biasa sama yang Protect atau yang XL itu beda kan Bu harganya Bu. Mungkin di situnya beda sprint lagi sih harusnya. Berarti ada sprint ya. Betul. Nah, artinya understand, diverge, decide, prototype, validate itu kan satu sprint ya, kamu bisa katakan ya. Satu sprint kan. Nah, satu sprint yang disebut di layar ini berarti cuma buat option tok ya. Buat option tok aja Bu. Nah, berarti nanti pas habis option tuh book gitu ya, order now katakanlah ya. Itu artinya nanti kamu akan bikin 5 tahapan ini lagi kan? Harusnya iya Bu. Soalnya tampilannya bakal beda sih. Kan di sini kita ada bikin prototype juga Bu. Gitu. Ya. Tapi maksudnya step-stepnya sama, cuman mungkin nanti WBS-nya beda-beda ya, mungkin dia ada apa gitu kan? Iya, betul. Paling step misalkan di dalam understand itu beda gitu, di versi-nya beda gitu. Di dalamnya aja. Oke, paham. Berarti kan 1 sampai 5 kan satu kesatuan dari satu menu gitu ya? Betul. Oh. Oke, berarti ya kalau saya suggest lebih baik nama menu option-nya itu di atas understand. Jadi akan tahu, oh ini lagi ngomongin menu understand, backlog-nya si backlog-nya option gitu kan. Nah, terus nanti pas row 15, misal book now ya, order now gitu ya. Nah, berarti order now terus baru step-stepnya lagi tuh 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu berarti oh ini si backlog-nya si order now. Tahapannya 5 lagi tuh kan, namanya juga sprint ya, ulang-ulang ya. Iya, cuman beda menu kan. Betul. Nah, kalau saya saja sih kayak begitu sih. Oh, berarti dari sebelum yang ini tuh harus ada sprint yang sebelumnya lagi gitu ya Bu ya? Bukan, kasih identifikasi penjudulan. Oh, jadi okay. kayak waterfall tadi yang dikasih contoh sama si Azwi. Harusnya si Azwi itu udah benar ya, dan dia udah kasih judul juga kan di awal itu begitu new kasih judul Tokopedia gitu ya. Tapi sebaiknya ketika dia kasih step-step tadi 1 sampai 6 si Azmi, pertama sekali dia inisiasi kan. Nah, di atas inisiasi harusnya dia kasih dulu insert 1 row lagi, dia kasih tuh judul projectnya apa. Jadi dia tahu oh ini satu project ini, tapi dia satu judul buat semua activity karena di waterfall nggak ada sprint, ya kan? Tapi nanti menu-menunya itu ada di desain tuh, di desain nanti dipecah lagi tuh WBS-nya. Desain apa? Desain UI, desain database, desain arsitektur, ya kan, desain bla 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 gitu kan, segala macam. Nah, itu karena dia satu menu tapi untuk semua itu waterfall. Tapi karena ini sprint, berarti per backlog tuh gitu. Jadi di atasnya understand kasih 1 nama backlognya apa gitu. Terus nanti setelah selesai validate baris 15 kasih nama backlognya apalagi baru step-stepnya lagi. Nah, itu akan lebih ini sih, akan lebih clear sih. Iya Bu.
kurang kompleks emang begitu, Bu. Iya, emang begitu. Emang project itu yang kalian lihat, yang kalian pakai kayak Grab ya, Gojek, Traveloka yang kalian pakai itu, mereka itu banyak orang waktu yang panjang untuk membuat itu loh, bukannya dia simsalabim 5 detik jadi ya, bukan itu perjalanannya panjang loh bikin satu aplikasi. Nah, kalian sekarang udah berasa ya, oh jadi kayak gini ya nge-planningnya ya. Itu Gunawan tadi baru high level ya, belum terlalu detail ya WBS-nya ya. Belum, Bu. Kayak gitu emang di proyek, itu benar-benar detail gitu. Itu sih saja saya ya Gunawan, tapi feel free nanti kamu misal, yang penting nggak cuma kamu yang paham, tapi audiens juga paham. Oh ini maksudnya buat si backlog ini nih, si sprint ini gitu. Oh berikutnya sprint kedua backlognya ini nih, identifikasinya ini gitu. Ya feel free aja, yang penting orang tahu gitu loh ya, apa yang di otak kamu tuh orang paham melalui paperwork-nya kamu gitu. Ya Gun? Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Good job. Bagus. Jangan kamu juga orang proyek ya Gun ya? Enggak, Bu, saya pelaksananya, Bu. Ya iyalah orang proyek Enggak, lah. yang melaksanakan saya, Bu. Ya apa bedanya? Bukan manajernya saya, Bu. Enggak harus manajer, enggak. Nah, Orang iya, proyek itu artinya ya terlibat di proyek. Bagian Iya. apanya Gun? Saya programmer kayak, Bu. Waduh, berat. Pakai bahasa apa? Saya buat network sih, Bu, programmingnya, Bu. Jadi nge-program switch. Apa? Iya gitu, Bu. Kayak pasis kok. Cisco, Bu. Sama Kaktus juga. Wah, udah punya CCNA dong. Udah, Bu. Widih. Ngeri. Yakin, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, bener, Bu. Oke. Well done.